A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celaan terhadap riya. Celaan terhadap amal yang dilakukan dengan niat supaya dilihat, dipuji orang lain. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Diulangi. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Juga orang-orang yang riya. Orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang yang mengerjakan sholat dengan mengkhodok sesudah lewat waktu yang telah ditetapkan, atau mengerjakan sholat tidak dengan tawajuh dan tidak istiqomah. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan buruk apabila ia menunjukkan jari-jari ke depan kepada dirinya dalam masalah agama, atau dia kecuali orang yang dijaga oleh Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Menunjukkan jari-jari kepada dirinya maksudnya ialah menginginkan masyhur, membanggakan diri. Orang yang mempunyai kebiasaan seperti ini tidak akan terlepas dari bahaya, karena tidak mudah untuk menyelamatkan diri dari perasaan bangga diri. Jika kemasyhuran itu adanya tak disengaja, tetapi pemberian Allah, maka dengan rahmat Allah ia akan selamat dari keburukan nafsu dan setan. Bagi orang yang ikhlas seperti ini, adanya kemasyhuran tidak akan berbahaya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari ia pergi ke Masjid Nabawi dan mendapati Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu sedang duduk di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Umar radhiyallahu anhu bertanya padanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Mu'az radhiyallahu anhu menjawab, "Aku menangis karena sesuatu yang telah kudengar dari Rasulullah. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan riya adalah syirik. Dan sesungguhnya barang siapa yang memusuhi wali kekasih Allah, maka sesungguhnya ia telah menyatakan perang dengan Allah.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat amal soleh, yang selalu takut kepadanya, dan yang tidak terkenal. Apabila mereka tidak hadir, mereka tidak pernah dicari, dan apabila mereka hadir, mereka tidak pernah dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka laksana pelita-pelita hidayah. Mereka keluar dari segala debu-debu kegelapan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bab orang yang diharapkan selamat dari fitnah-fitnah. Diriwayatkan dari Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di antara rombongan badan didulangi. Diriwayatkan dari Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di antara rombongan domba tidak lebih membinasakan daripada ketamakan seseorang pada harta dan kemasyhuran karena agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari keduniaan, harta secara halal dengan maksud untuk kebanggaan, menumpuk-numpuk dan memamerkan hartanya pada orang lain, maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat, sedangkan Allah murka kepadanya. Dan barang siapa mencari keduniaan harta secara halal dengan maksud untuk menjauhkan diri dari meminta-minta, berusaha untuk memenuhi nafkah keluarganya, dan bermurah hati kepada tetangganya, maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat sedang wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Liman. Diriwayatkan dari Hasan rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seseorang yang menyampaikan suatu khutbah ceramah kecuali pastilah Allah akan bertanya padanya tentang khutbahnya itu. Apa maksudnya ia menyampaikan ceramah itu? Ja'far rahimahullah menceritakan, adalah Malik bin Dinar rahmatullah alaih. Apabila menyampaikan hadis ini, maka ia menangis sehingga terputus suaranya. Kemudian ia berkata, orang-orang mengira bahwa aku merasa senang berbicara di hadapan kalian. Padahal aku tahu bahwa pada hari kiamat Allah pasti akan bertanya padaku, apa maksud kamu menyampaikan ceramah itu? Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Liman. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya. Dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka pada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya. Dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah, diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah
memperindah dirinya dan memperindah ucapannya, juga amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Tabrani dan para perawinya sahih, kecuali Yahya bin Sulaiman al-Ja'fi. Ia disikotkan oleh Az-Zahabi di akhir catatan riwayat hidup Yahya bin Sulaim al-Ja'fi, Majma'u Zawaid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat ialah seorang syuhada, orang yang mati syahid. Ia akan dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kepadanya kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan itu? Ia menjawab, aku telah berperang karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta, kamu berperang bukan karena aku, tetapi kamu berperang karena ingin disebut pahlawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kedua orang yang belajar dan mengajar ilmu agama dan yang suka membaca Al-Quran dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan-kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, saya telah belajar dan mengajar ilmu serta membaca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta, kamu belajar dan mengajar ilmu agar dikatakan bahwa kamu ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qori, dan engkau telah mendapat sebutan itu. Kemudian diperintahkan pada malaikat agar ia diseret atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ketiga, orang kaya yang diberi banyak harta. Ia dibawa ke hadapan Allah. Maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan itu. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak membiarkan suatu jalan pun yang patut diberi infak, kecuali aku infakkan hartaku karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta, kamu menginfakkan harta bukan karena aku, tetapi kamu menginfakkannya supaya disebut dermawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Bab barang siapa berperang karena riya dan syubhah, maka ia akan masuk neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu agama yang seharusnya ia mengharap keridhaan Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh keuntungan dunia, maka ia tidak akan mencium harum jannah
pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, bab mencari ilmu bukan karena Allah. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang celaan terhadap riya. Dan yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. Insyaallah demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.